saya Lydia Kristina Syanturi, saya mengajar di SMP 34 Sarata Kau. Pada saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya pada saat ini akan melaksanakan uji kinerja di Universitas Negeri Makassar. Nomor ujian saya adalah 2023-23163. Berikut merupakan video pembelajaran dari saya. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah siap belajar di PS hari ini? Siap Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari IPS dengan materi konsep ruang dan interaksi antara ruang. Siap? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin menyapa semuanya dengan semangat. Kalau Ibu kalau Ibu menyatakan semangat pagi, jawabannya semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke ya. Semangat pagi semuanya. Semangat. Bagus ya, terima kasih untuk sudah menjadi anak-anak ya, rapi. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Siapa yang piket hari ini? Angkat tangan. Piket kalian semua berempat? Piket. Oke, bagus. Ya udah disapu semua kelas. Lihat laci-laci kamu tuh, masih ada sampah nggak? Oke ya. Bagus. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan motivasi belajar untuk kalian yang dikemukakan oleh seorang ahli terkenal bernama Leonardo da Vinci. Sering dengar namanya ya? Kata lagi motivasinya adalah belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Artinya, kalau kalian pada saat mau belajar di sekolah, harus ada dulu keinginan dari dalam hati supaya yang materi yang disampaikan oleh guru masuk ke dalam ingatan. Oke ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri.
dataran tinggi dengan daerah sejuk itu merupakan komponen-komponen ruang yang nanti akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian dapat mencapai tujuan ini. Yang pertama itu adalah menganalisis konsep ruang beserta contohnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis interaksi antar ruang beserta contohnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis konsep ruang dan interaksi antar ruang beserta contohnya dengan baik dan benar. Yang keempat, membuat laporan hasil presentasi analisis pengertian ruang dan interaksi antar ruang beserta contohnya dengan baik dan benar. Siap kira-kira ya? Siap, Bu. Nah, garis-garis besar pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan berdiskusi. Ibu nanti akan memberikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang terdapat pada LKPD. Yang kedua, kalian akan mempresentasikan ke depan hasil LKPD yang telah kalian diskusikan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tes evaluasi berupa post test untuk melihat seberapa besar kalian memahami materi pada hari ini. Oke. Sebelumnya, silakan keluarkan kertas lembar. Kita silakan lihat soal post test di depan. Ada 3 soal. Kalian kerjakan waktunya 3 menit. 1 soal 1 menit. Tidak usah buat soalnya, hanya jawabannya saja apa untukkan ke depan. Nanti yang mengumpulkan ke depan itu Rohel. Ambil kertas kawan-kawannya, kumpulkan ke depan ya. Silakan. Ya sudah semuanya? Sudah, Bu? Oke, Rohel ambil kertas kawan-kawannya, kumpulkan ke depan. Udah ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi. Ibu sebelum masuk ke materi ibu ingin kalian melihat dulu video ini ya. Diperhatikan, nanti ibu bertanya apa yang kalian dapatkan dari video yang ditampilkan ini. Berikutnya yang juga sedang ramai di sorotan di jagat maya, warga pun akhirnya ikut tunjukkan banyak jalan di Lampung yang faktanya memang rusak. Ya, mulai banyak sopir yang pada jalan 16 di lubang jalan sampai jalan tanggung becek yang bisa jadi tempat mandi dan dulu lumpur. Beginilah kondisi akses utama menuju gerbang pintu tol Lampung Gibang yang menuju antara kawasan yang berada di Kecamatan Pagar Dewa, Banjarbaru, Bakauheni, Lampung. Jalan sepanjang 7 km ini rusak dan berlubang, membuat kendaraan melintas harus ekstra hati-hati. Kerusakan jalan sudah terjadi sejak 2 tahun lebih, namun belum ada perbaikan menyeluruh dari pihak terkait. Warga pun berharap jalan yang menjadi akses jalur mudik tahun. Warga berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah atas sulitnya akses di lokasi ini. Desviasi yang melaporkan untuk TNI. Oke, sudah melihat? Sudah. Oke, ibu ingin melihat dan bertanya kepada kalian, ini tadi tentang jalan yang rusak. Di daerah mana ini tadi? Lampung. Lampung, daerah Lampung, jalan yang rusak. Mana jalannya tadi? Berubah. Berbur, ya kan? Nah, ibu ingin bertanya, apa akibat dari jalan yang rusak ini tadi yang ditampilkan atau yang kalian lihat dari video ini tadi? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ayo, apa akibat dari video dari jalan yang rusak ini tadi dari video ini? Siapa angkat tangan? Oke, silakan. Banyak kerumunan barang harus berhenti karena macet karena jalanan yang rusak parah, Bu. Oke, katanya truknya pengangkut barang harus berhenti karena macet, karena
karena jadi mereka tidak bisa menyalurkan barang. Ada lagi? Siapa yang bisa? Oke, coba. Karena mobil hampir jatuh, jalannya berlubang. Oke, mobil katanya hampir jatuh karena banyak jalan-jalan yang berlubang. Ada lagi? Saya Bu, Oke, banyak mobil dan motor rusak. banyak mobil dan motor rusak karena banyak jalan yang berlubang. Ada lagi tidak ada? Oke. Karena macet Bu. Macet, tadi kalian lihat sendiri ya, ini juga gambarnya jalanan macet. Jadi ada beberapa poin yang sudah kalian dapatkan. Yang pertama tadi katanya ada jalan-jalan yang membuat mobil rusak, macet, kemudian banyak yang tidak dapat mengantarkan barangnya dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali kerugian yang kita dapatkan apabila jalan itu rusak. Nah, sebelum kita membahas ini, kita masuk ke dalam materi yang tadi yang Ibu tanyakan waktu pertama tadi. Nah, banyak sekali ruang, ini tadi kan tentang lampu. Lampu itu merupakan suatu bentuk dari ruang. Kita ini berasal dari Kabupaten Kaur, ini merupakan contoh dari ruang. Ruang sendiri itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa? Ruang itu adalah tempat yang hidup yang ada di permukaan bumi untuk tinggal, bukan hanya di daratan saja, bisa di Air. perairan, bisa juga di udara. Makhluk hidup di udara ada nggak? Ada. Apa? Burung. Jadi semua tempat makhluk hidup untuk tinggal itu dinamakan dengan ruang. Nah, setiap ruang itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh, daerah pesisir sama daerah pegunungan itu contohnya. Kalau daerah pegunungan karakteristiknya udaranya lebih sejuk, lebih dingin. Kalau daerah pesisir panas. Panasan kamu sekarang ya? Panas. Kemudian biasanya daerah pegunungan menghasilkan cabai, sayur-sayuran. Kalau daerah pesisir menghasilkan ikan. Ya udang, ya kan, betul sekali. Nah, karakteristik ini masing-masing ini, ya kan, daerah pegunungan pengen makan ikan, daerah pesisir pengen makan sayur-sayuran. Nah, kedua interaksi ini, ya kan, perpindahan barang ini tadi dinamakan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua yang ketiga adalah kemudahan transfer. Jadi ada tiga interaksi antar ruang. Oke ya, jangan sampai lupa. 3 interaksi antar ruang dan setiap ruang itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, contoh yang ini tadi yang jalan yang rusak, Ibu mau bertanya dari 3 interaksi antar ruang. Yang pertama tadi saling melengkapi. Yang kedua itu adalah kesempatan antara. Yang ketiga itu adalah kemudahan transfer. Ini contoh yang mana? Yang jalan rusak ini tadi masuk ke mana? Kemudahan transfer. Kemudahan transfer. Kira-kira itu mudah nggak transfer barangnya? Tidak, karena jalanannya rusak. Oke ya. Sekarang Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, coba Intan, apa? Kenapa kemudahan transfer itu penting, Bu? Kenapa kemudahan transfer itu penting? Kenapa kira-kira? Karena tadi kan kalian lihat ini kan macet ya, macet sampai ada yang inap, sampai ada mobil-mobilan yang rusak. Artinya itu membuat kerugian. Nah, kalau lama menginap ada yang rusak, berarti itu mengakibatkan barang yang akan sampai ke tangan kalian itu nanti, ya kan, semakin lama. Kemudian nanti harga makanannya semakin mahal. Kenapa? Karena di jalan itu sudah mengeluarkan banyak modal. Makanya sarana prasarana itu sangat penting dalam menunjang transfer kemudahan barang. Oke ya? Oke, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian memahami
sini. Kelompok 2 itu adalah Intan, Jimmy, Derly, Ego, dan Ova. Nah, oke ya. Nah, dalam mengerjakan ini nanti kalian silakan mencari dari buku cetak, dari bahan ajar atau apapun yang kira-kira diperlukan dalam mengerjakan LKPD. Waktu diskusinya nanti 20 menit. Silakan dikerjakan dan bentuk kursinya. Semuanya berkelompok. Ada yang mau ditanyakan dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2 yang mau ditanyakan dalam mengerjakan LKPD-nya? Saya Bu, Oke, silakan Derly. gimana cara mengerjakan LKPD? Derly bertanya bagaimana cara mengerjakan LKPD. Jadi Bu jelaskan ya. Di sini ada peta. Ada satu daerah curug. Curug menghasilkan sayuran. Satu Bengkulu ini kabar apa ini? Manusia pabrik, kerja di pabrik. Yang ketiga itu daerah mana? Mana daerah pesisir menghasilkan ikan. Nah, jadi dari ketiga daerah ini nanti kalian analisis. Pertanyaannya ada di bawah kelompok 1 dan kelompok 2. Yang sini kelompok 1, di sini kelompok 2, silakan dikerjakan. Jelas ya? Nah, silakan mengerjakan masing-masing kelompok. Bekerja sama. Ibu kerjaan kok. Ya, kerjakan semuanya ya. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya. Lihat di bahan ajar, boleh lihat di buku semuanya. Kalau ada yang banyak terap Abi cakap di sini. Yang saling melengkapi. Cakap. Jadi cakap jawaban Jimmy. Ini. Analisis. Oh, ini sangat berjanji karena wilayah berbeda komoditas. ya, sampai mana lagi ya? wilayah pesisir Ada kesulitan? Obat Jawi Obat Jawi Nama Kesok Hutan Masuk Ada kesulitan? Tidak ada ya. Contohnya, misalnya ada titik. Contohnya, koma. Wilayah A. Selesai semua mengerjakan LKPD? Bagaimana? Pusing tidak? Nah, untuk menyederhanakan pikiran, semuanya berdiri, kita melakukan ice breaking. Menarinya menari di atas menara. Ya? Sini. Kalau menari gerakannya? Kalau di atas? Kalau menara? Oke ya, jangan salah, jangan ikuti gerakan ibu. Tapi dengarkan yang ibu bilang. Ya, oke, coba dulu yang betulnya. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara. Susah ya, nggak susah? Kita coba. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara. Di atas marilah menara menari. Marilah menari di atas
provinsi. Yang ketiga, karakteristik mana? Merupakan daerah pesisir yang berupa penghasil ikan, udara yang panas. Hasil analisis, kondisi yang saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda, komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah Curug merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah mana merupakan penghasil ikan. Wilayah Curug membutuhkan ikan, sedangkan wilayah mana membutuhkan sayuran. Maka wilayah Curug melakukan interaksi dengan wilayah mana melalui aktivitas perdagangan jual beli. Yang ketiga, kebun kopi terletak di daerah yang jalannya sangat rusak, sehingga hasil pertanian sulit untuk dijual ke daerah lain karena memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Solusi dasar 1. Pemerintah memperbaiki jalan menuju kebun kopi. Yang kedua, mengkreasikan kopi agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menarik pembeli. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Mengapa diperlukan adanya kebutuhan transfer dalam interaksi antar uang? Baiklah, izinkan kami berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Oke, silakan didiskusikan, semuanya mencari jawabannya. Di luar murah Silakan didiskusikan ya. Baiklah, pertanyaan kali ini akan dijawab oleh saudara Rohel kepada saudara Rohel, yang dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang diserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 2 tadi kepada kelompok 1. Apakah sudah jelas? Maaf, mohon diulangi soal itu. Ya. Baiklah, saya akan mengulang. Peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian besar berbesar dari wilayah Bogor. Baiklah, itu sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kita akan mendengarkan hasil presentasi pengejar LKPD dari kelompok 2. Silakan kalian dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi presentasi yang akan dibacakan oleh saudara Jin. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami.
Jadi mohon waktu dan perhatiannya sebentar. Ya. 1. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya. Contohnya, wilayah Curug biasanya membeli ikan di wilayah mana. Namun kemudian diketahui wilayah Bengkulu ada yang menyediakan pasakan ikan, sehingga Curug lebih memilih membeli ikan di wilayah Bengkulu. Jadi kesepakatan antara itu adalah wilayah Bengkulu karena dia merupakan wilayah setengah rumah. Karena dia membeli pasakan ikan dan sayuran di kedua wilayah tersebut. 2. Wilayah Curug dan Bengkulu karena jarak dan waktu lebih dekat sehingga mengeluarkan biaya yang lebih murah. 3. Permasalahan pendidikan di desa saya yaitu jauhnya jarak sekolah dari desa saya dan juga kondisi jalan kurang memadai dan juga banyaknya anak-anak yang berniat dan tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih. Solusinya sekarang, ikut sertakan orang tua dalam mendidik anak dan motivasi anak dan memberi pengertian bahwa pendidikan itu sangat penting. 2. Mencari informasi beasiswa. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari diskusi tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Jelaskan faktor kesempatan negara yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Baiklah, saya akan mengulangi pertanyaannya yang diajukan. Jelaskan faktor kesempatan antara yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Apakah betul? Ya, betul. Baik, mohon waktu sebentar dalam berdiskusi agar bisa menjawab soal ini. Baiklah. Silakan semuanya berdiskusi menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, diskusi lah. Karena akan ada nilai dalam bekerja sama dan tanggung jawab. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Dago. Contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian ada wilayah C yang juga menghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat, ampurasinya lebih mudah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan memilih membeli ikan di wilayah C. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kelompok 2. Kelompok dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sekarang kita akan merefleksikan atau kita mengulang lagi materi yang tadi, menjelaskan sedikit Ibu. Yang pertama tadi tentang ruang. Ruang itu apa? Tempat diberikan diri. Ruang yang tadi ada daerah pegunungan, ada pesisir, ada laut, ada danau, ada udara dan lain sebagainya. Itu memiliki karakteristiknya. Nah, setiap ruang tadi itu memiliki keterkaitan satu sama lain, tidak bisa terpisahkan, ya. Nah, keterkaitan antara
Yang kedua, kesempatan antara. Bagaimana itu tadi? Ayo, yang kesempatan antara. Bagaimana tadi? Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai Oke, tadi kita buat contoh yang KPD. Yang pertama itu adalah daerah Curug. Curug bagaimana Curug? Penghasil sayuran. Kemudian mereka pengen beli ikan. Biasanya mereka membelikan di mana? Tetapi ke Bengkulu. Kenapa ke Bengkulu? Karena lebih dekat. Artinya biayanya lebih murah. Kesempatan antara. Yang ketiga itu adalah kemurahan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas untuk materi hari ini? Sudah. Nah, hari ini untuk menutup materi kita, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan pembelajaran kita. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajarannya? Angkat tangan. Oke, coba kita. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang diketahui untuk hidup. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ada yang bisa mengulang, yang benar atau punya bahasanya sendiri dalam kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ada tidak? Coba dulu. Ya. Kan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang terbagi menjadi 3, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Ya, materi hari ini Ibu ingin kalian dapat menyimpannya dalam ingatannya masing-masing. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, silakan keluarkan kertasnya, kita mengerjakan post-test. Soalnya ada 5. Silakan dilihat di layar, kerjakan 5 soal, waktunya 5 menit. Ibu ingin melihat bagaimana hasil pengetahuan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan tulis setiap kelompok nanti kumpulkan ke depan. 5 menit, 1 soal 1 menit. Silakan. Jangan secontohan ya. Ya. Sudah ini. Kerjakan sini. Awaslah kalau lulus ya, harus bisa. Oke, jadi waktunya sudah habis. Jadi kumpulkan dulu kerjaan teman-temannya. Kumpulkan ke depan. Siapa yang kira-kira jawabannya betul semua? Kami kok fix depan. Hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini Ibu sangat berterima kasih karena semuanya sudah memperhatikan materi yang sudah kita pelajari dan semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Ibu ingin memberikan pesan kepada kalian, yaitu teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tidak harus belajar di sekolah, tapi belajar sehari-hari dalam kehidupan nyata itu lebih baik. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaannya hari ini? Berlin, senang belajarnya? Senang, Bu. Kalau Tiara, di depan Ibu minta kalian untuk membaca materi tentang letak dan luas Indonesia. Pelajari di buku rumah dan dikerjakan soal ABC-nya, ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya juga kita menutupnya dengan berdoa. Silakan Leli tutup pembelajarannya dengan berdoa. Marilah teman-teman
sebelum pulang kita berdoa. Doa dulu lah. Berdoa selesai. Oke, hari ini sudah selesai dan kita mengucapkan selamat